student, bertemu lagi nih dengan Miss Rani di pembelajaran sejarah. Nah, pada pertemuan minggu ini, Miss Rani akan menjelaskan tentang materi-materi untuk persiapan kalian belajar untuk menghadapi persiapan ujian penilaian tengah semester. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan dengan baik-baik penjelasan dari Miss. Oke. Nah, materi kita untuk bahan ujian penilaian tengah semester 2 kali ini, materinya ada 2 bab untuk kelas 11 IPS. Bab apa saja kah itu? Yang pertama ialah bab 7. Bab 7 materinya ialah tentang respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat. Oke, lalu materi yang kedua adalah bab 8. Bab 8 materinya tentang kebangkitan heroisme dan nasionalisme kebangsaan. Oke, itu tadi adalah 2 bab, yaitu bab 7 dan bab 8 untuk materi kita ujian penilaian tengah semester. Silahkan perhatikan video Miss berikut ini. Nah, apa saja sih kisi-kisi yang harus kalian pelajari untuk menghadapi ujian penilaian tengah semester? Oke, kisi-kisi yang wajib kalian pelajari. Yang pertama, kita akan belajar tentang bab 7. Bab 7 yang kita pelajari adalah kebanyakan mengenai organisasi-organisasi pada masa pergerakan nasional. Nah, perlu kalian ketahui, organisasi pergerakan nasional ini merupakan organisasi yang muncul akibat adanya politik etis. Politik etis itu merupakan politik balas budi. Politik etis merupakan politik balas budi yang dikemukakan oleh pihak Belanda untuk kepentingan Indonesia. Politik etis ini mencakup 3 hal. Yang pertama ada irigasi, migrasi, dan edukasi. Nah, akibat adanya edukasi ini, muncullah golongan-golongan terpelajar atau golongan-golongan cendekiawan. Nah, golongan-golongan terpelajar tersebut lalu membentuk yang namanya organisasi-organisasi pemuda pada masa pergerakan nasional. Nah, masa pergerakan nasional ini ada 3 masa, ya. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional, lalu ada masa radikal dan masa moderat. Nah, ada organisasi-organisasi yang nanti akan kita pelajari, yaitu nanti di bidang politik, lalu ada respon bangsa Indonesia di bidang sosial dan ekonomi, lalu ada respon bangsa Indonesia di bidang pendidikan. Kita mulai dulu dari yang bagian bidang politik. Bidang politik respon bangsa Indonesia ini adalah dalam bentuk organisasi-organisasi nasional. Nah, organisasi politik pertama di Indonesia yaitu terjadi pada masa awal pergerakan nasional, yaitu adalah organisasi Indische Partei atau IP. Nah, IP atau organisasi ini merupakan organisasi politik pertama yang didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Dawes Deken, Dr. Cipta Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara atau biasa dikenal dengan nama kecilnya yaitu Suwardi Surya Ningrat. Lalu ada politik-politik organisasi setelah itu ialah masa radikal. Masa radikal ini adalah masa di mana organisasi-organisasi yang ada mereka sangat menentang, melawan yang namanya pihak Belanda. Organisasi apa saja? Ada organisasi PNI atau Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno, lalu ada PKI, Partai Komunis Indonesia, lalu ada Partai Perhimpunan Indonesia atau PI. Nah, lalu pada masa moderat, pada masa ini disebut moderat karena organisasi-organisasi yang berkembang pada saat itu
mereka mau bekerja sama dengan pihak Belanda sifatnya. Nah, organisasinya ada seperti PBI, Parindra, dan GAPI, lalu ada juga Front Nasional Indonesia. Nah, itu tadi adalah di bidang politik. Sedangkan jika di bidang sosial dan ekonomi, respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme itu fokusnya lebih ke perbaikan-perbaikan ekonomi seperti nanti dikenalnya sistem koperasi oleh Muhammad Hatta. Lalu di bidang sastra ya, itu ada dikenalnya karya-karya pujangga-pujangga baru ya di situ. Lalu di bidang pendidikan di sini mulai ada organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pendidikan seperti contohnya Taman Siswa dan Muhammadiyah yang hingga saat ini juga masih ada di Indonesia dan menjadi sebuah sekolah yang bergerak di bidang pendidikan tentunya ya. Yang Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara dan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selain itu ada juga organisasi-organisasi wanita yang awalnya dia ini mendukung atau membuat adanya kedudukan wanita perempuan di Indonesia, tetapi nanti juga lambat laun mereka bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke bab 8. Bab 8 yang dipelajari intinya adalah tentang nasionalisme dan kesadaran kebangsaan terhadap Indonesia melawan penjajah. Yang pertama ialah dalam bentuk perlawanan bangsa Indonesia, adanya kesadaran nasional atau nasionalisme ya, yang pertama diwujudkan oleh rakyat Indonesia ini dalam bentuk perlawanan melawan penjajah. Salah satunya ada perlawanan-perlawanan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia pada tahun tersebut, yaitu seperti Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro tentunya. Dan perang ini merupakan perang yang paling lama terjadi untuk melawan Belanda, yaitu perang selama 25 tahun lamanya. Lalu ada perang Bali, perang Padri, ya. Lalu ada perang Banjar, Maluku, dan Aceh. Itu tadi adalah beberapa perlawanan-perlawanan yang terjadi di wilayah Indonesia. Yang perlu kalian pelajari ialah tokoh-tokoh yang terjadi pada masa perang tersebut dan latar belakang terjadinya perang daerah yang terjadi di berbagai wilayah tersebut. Lalu yang selanjutnya materinya ialah tentang faktor intern atau faktor dari dalam dan faktor ekstern atau faktor dari luar munculnya kesadaran atau nasionalisme kebangsaan Indonesia. Nah, cara membedakan faktor intern dan faktor ekstern ini ternyata ada caranya loh. Nah, caranya bagaimana? Faktor ekstern dan faktor intern. Faktor ekstern itu berarti dari luar. Jadi biasanya faktor-faktor tersebut biasanya datang dari luar. Jadi posisikan diri kalian sebagai rakyat Indonesia pada zaman dahulu. Jadi kalau ada faktor yang dari luar, contohnya ada kemenangan Rusia, ya, itu berarti termasuk faktor ekstern. Sedangkan faktor dari dalam, misalnya seperti penderitaan rakyat Indonesia, lalu adanya kejayaan atau peninggalan kejayaan pada masa lalu seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan sebagainya. Silakan kalian buka kembali buku paket dan catatan kalian masing-masing. Lalu yang terakhir adalah tentang demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Itu jika menurut Abraham Lincoln. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya pengertian dari demokrasi seperti yang sudah dijelaskan sewaktu Zoom ya, bahwa demokrasi itu merupakan dua hal hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Jadi harus ada saling keterikatan hubungan yang sangat kuat antara pemerintah dengan rakyat. Nah, ada beberapa ciri pokok dari demokrasi desa atau demokrasi awal yang ada di Indonesia, seperti adanya musyawarah, demo, dan tolong-menolong. Silakan kalian pelajari dari ciri-ciri tersebut. Nah,
Itu tadi adalah materi-materi atau kisi-kisi yang perlu kalian pelajari untuk penilaian tengah semester 2 kali ini. Nah, untuk mempermudah kalian belajar, Miss akan memberikan salah satu contoh soal untuk bab 7. Yang pertama, jika kalian lihat soal berikut, di manakah atau manakah organisasi-organisasi berikut yang ada pada masa radikal? Kecuali. Nah, jangan lupa harus fokus membaca soal. Kecuali. Nah, jadi organisasi-organisasi kita ada masa awal kemerdekaan, masa pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Itu sudah secara urut masanya. Nah, yang ditanyakan adalah masa radikal, tetapi ada kecuali. Jadi, masa radikal itu hanya ada organisasi PNI, PKI, dan PI. Jadi, selain itu adalah termasuk organisasi masa pergerakan nasional dan masa moderat. Jadi, jawabannya adalah yang B. Nah, manfaat dari pelajaran bab 7 ini adalah tentang kesengsaraan atau kemenderitanya bangsa Indonesia ini akibat imperialisme dan kolonialisme bangsa barat ini ternyata direspon oleh bangsa Indonesia dalam berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Nah, kamu juga dapat mengambil manfaat dari pelajaran ini, seperti contohnya jika kalian menghadapi masalah atau tantangan yang berat dalam hidup kalian, kalian harus cepat meresponnya dengan sikap positif dan baik yang tentunya membawa kebaikan dalam diri kalian masing-masing. Nah, untuk materi bab 8, materinya seperti ini contoh soalnya. Dari soal di samping dapat dengan mudah kalian pelajari, yaitu tentang demokrasi, yaitu demokrasi memiliki 3 ciri pokok, yaitu musyawarah, demo, dan tolong-menolong serta gotong royong. Jadi pekerjaan yang sudah dilakukan secara bersama-sama yang merupakan menjadi ciri khas atau tradisi bangsa Indonesia adalah yang A, yaitu tentang gotong royong. Nah, itu tadi adalah materi untuk persiapan ujian penilaian tengah semester 2 kalian tahun ini. Silahkan kalian pelajari yang sudah Miss jelaskan mulai dari video pembelajaran, latihan soal, small test, maupun review kali ini. Silahkan kalian kerjakan latihan soal review yang ada di Edmodo dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Semoga kalian bisa mengerjakan ujian dengan lancar dan tetap jaga kesehatan. See you!